Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azernik Sahara dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210050. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar pendidikan Pancasila dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, yang pertama ada pengertian mata kuliah Pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan bentuk usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan mahasiswa terlihat aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui proses ini, mahasiswa diarahkan agar mampu membangun pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dilaksanakan melalui pendekatan student-centered learning yang menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai prinsip penuntun dalam membentuk profesionalitas sekaligus mewujudkan warga negara yang baik. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa mata kuliah wajib di perguruan tinggi beberapa universitas menggabungkan dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 Jo Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Pasal 35 Ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Dilihat dari asal tantangannya, ada dua tantangan, yakni dari faktor internal dan eksternal. Tantangan dari faktor internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan faktor eksternal antara lain krisis keteladanan dan para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Lalu ada pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Selanjutnya ada landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama ada dasar historis. Secara historis, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia, secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Perkataan Pancasila dapat ditemui dalam Negara Kertagama, karangan Pu Prapanca, Yatnanggewani Pancasila Kertasengkarabi Sekrama, yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan Pancasila itu, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Yang kedua ada dasar filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat, merupakan unsur pokok negara, sehingga secara filosofis negara dipersatukan dan berkerakyatan. Yang ketiga, dasar sosiokultural. Secara kultural,
Pancasila itu tumbuh dari adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia, yang unsur-unsurnya telah ada pula dalam diri bangsa Indonesia sejak dulu kala. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia. Yang keempat ada dasar yuridis. Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada emosinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi, nilai instrumental harus merupakan penjelasan dari nilai dasar. Dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada juga kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila tidak hanya secara kognitif mengajarkan materi-materi kepancasilaan saja, tetapi juga membangun karakter sebagai intelektual terdidik. Sebagaimana asas pendidikan tinggi tersebut, pendidikan Pancasila adalah bagian dari kelompok mata kuliah wajib umum atau MKWU yang keseluruhannya terdiri atas mata kuliah agama, kewarganegaraan, bangsa Indonesia, dan Pancasila itu sendiri. MKWU ini merupakan mata kuliah yang merupakan kurikulum nasional sehingga memiliki visi dan misi terkait dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan tiga kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Satu, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Selanjutnya ada tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan penyelenggaraan ini yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.